Susi, AADT. Ada apa dengan tercinta kita IHSG yang hari ini terkoreksi bahkan sejak pembukaan sudah turun 6% sampai akhirnya berlaku trading halt, lalu semua saham kebakaran bahkan cuman single digit gitu saham-saham yang terapresiasi, sisanya yang lain terbakar. Ada apa? Gimana ini para investor? Apakah hari ini harinya sangat luar biasa? Oh ya, iya, jangan sampai melakukan hal-hal negatif ya. Namanya pasar itu kan tidak ada yang pasti. Memang kita juga kaget ya. Harusnya kan pengumuman itu diumumkan 30 Januari, tapi ternyata lebih cepat. Dan Pengumuman apa nih? Boleh dikasih konteks yang lebih luas dulu. Pengumuman apa yang harusnya memang keluar MSCI, di 30 perubahan Januari? free Oke. float, harusnya kan akhir Januari, tapi ternyata lebih cepat 28 Januari. Sebenarnya mungkin yang jadi pertanyaan para investor itu, kemana aja nih BI sama OJK gitu kan. Kemarin ada negosiasi, ngobrol-ngobrol ketemu tapi nggak ketemu finalnya. Ujung-ujungnya tiba-tiba pagi hari ini kita semua sebagai investor menerima kabar yang kurang baik. Bayangkan, saya pikir itu cuma ada perubahan free float di Mei gitu ya, jadi tidak mempengaruhi rebalancing di Bulan Februari. Februari. Ternyata kabarnya adalah saham-sahamnya dibekukan gitu ya. Dibekukan itu maksudnya adalah nantinya di bulan Februari tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan ya. Jadi tidak ada rebalancing akhirnya Tidak pada ada, Februari. tidak ada perubahan ya, karena dibekukan itu dari FIF-nya, foreign inclusion factor-nya, kemudian number of share-nya. Jadi ya mau apa gitu loh. Jadi memang nanti Februari yang nggak akan ada apa-apa sampai bulan Mei. Jadi ini sekitar 3 bulan ini akan menjadi PR BI dan juga OJK ya. Kita sebagai investor berharap tolonglah diberesin, karena kan masalahnya sebenarnya adalah transparansi gitu. Jadi MSCI ini ada melihat bahwa kita itu atau emiten itu ya, kalau melaporkan kepemilikan saham itu tidak transparan gitu, datanya tuh tidak real lah istilahnya, bahasanya gitu ya. Jadi ini menjadi PR BI nih. Gimana cara membereskan ini, membersihkan ini, karena MSCI ini perlu diketahui loh, menguasai pasarnya atau kapitalis pasarnya itu menguasai sekitar 85%. Jadi kalau nanti ujung-ujungnya pasar kita tuh turun dari emerging market jadi pasar terbatas, itu sama aja kita setara Vietnam Filipina dong. Ya tolonglah jangan disamain gitu ya, tolong nih BI sama OJK tolonglah diperbaiki lah gitu ya. Nah ini kan maksudnya yang jadi pertanyaan juga adalah sebenarnya kan arahan ini sudah disampaikan dari 2 bulan sebelumnya gitu. Iya, Maksudnya Oktober. udah banyak yang tahu. Tapi kenapa koreksi itu belum bisa diperbaiki gitu di saat pasar sudah euforia, sudah bersiap untuk masuk MSCI, akhirnya sudah beberapa hari lagi akhirnya kita ngedrop gitu. Ini nggak ada kepekaan kah atau memang OJK dan BI melihat ini sebagai hal yang bukan krusial gitu? Iya, mereka nggak akan nganggap krusial kalau belum trading halt nih kayak hari ini ya. 8% sakit hati nggak? Oh sakit dong. Ya sebenarnya kita juga nggak tahu ya BI sama OJK kerjanya ngapain nih. Sorry nih ya Pak ya, tolong diberesin lah gitu. Harapannya kan nantinya ada deal-dealan yang terjadi lah. Ini kan masalahnya kan kemarin ngomong negosiasi tapi hasilnya belum ada gitu loh. Tiba-tiba ya kabar buruknya ngebom hari ini gitu. Gitulah istilahnya, investor yang udah berharap saham-saham kemarin yang udah kita main hitung-hitungan ya, investor kan pasti udah hitung-hitung ini pasti udah jelas masuk karena free floatnya, market capnya, secara kinerja udah oke. Tapi tiba-tiba kalau dibekuin ya percuma gitu. Ya. Oke, nah akhirnya setelah ada kejadian ini Bursa Efek Indonesia tadi juga melakukan breaking news, lalu udah mulai ada koordinasi juga. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Karena kita cuma punya 3 bulan untuk perbaikan sampai dengan Mei 2026 untuk mengantisipasi bukan hanya saham-saham ini akhirnya bisa masuk ke MSCI, tetapi juga menghindari pasar kita masuk ke frontier. Iya. Apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya yang paling bisa dilakukan itu adalah ini ya, dari BI sendiri nih antara sama emiten juga sih, terutama sama KSEI juga. Jadi kan sebenarnya kalau selama ini masalahnya adalah MSCI ini udah dapat sebenarnya datanya dari emiten atau dari BI, cuman nggak percaya, kemudian di cross check ke KSEI nggak percaya juga, jadi sebenarnya bingung mau percaya yang mana gitu, karena udah ada 2 data ini tapi ternyata membuat MSCI itu belum trust. Ya mungkin adalah PR-nya BI adalah bagaimana memberikan kembali kepercayaan kepada MSCI bahwa free float yang sudah dilaporkan itu adalah benar. Karena kan permasalahannya selama ini tuh bisa dibilang nggak transparan. Sebenarnya saya mulai curiga itu setelah MSCI saham-sahamnya Prajogo Pangestu. Kenapa? Karena setelah saham-saham Prajogo Pangestu saat itu kan dibilang banyak yang free floatnya rendah gitu ya, terus tiba-tiba
nggak lama kemudian masuk ke MSCI gitu. Jadi menurut saya sih mungkin ada kekhawatiran mulainya tuh dari situ. Jadi sehingga tidak ada transparansi, ujung-ujungnya kok saham ini bisa masuk MSCI, ini masuk MSCI. Jadi imbasnya ini ternyata ujungnya lebih jauh lagi. Oke, jadi justru gitu. saham-saham yang sebenarnya sudah sesuai dengan standar akhirnya terdampak ketidakpercayaan tersebut. Betul. Oke, nah seberapa besar sih signifikan dampaknya kepada emiten-emiten kita kalau memang berhasil masuk ke MSCI gitu kan? Apalagi sekarang setelah kejadian ini banyak statement jangan hanya mengejar saham-saham yang mau masuk ke MSCI, tetap kembali lagi lihat fundamentalnya gitu. Akhirnya kita jadi melihat apakah MSCI ini hanya narasi belaka atau hanya gengsi belaka gitu. Jadi kayak hanya one moment aja gitu. Gimana? Ya sebenarnya kan pengaruh MSCI atau kayak FTSE itu kan lumayan ngaruh banget ya. Cuman emang MSCI ini lebih besar pangsa pasarnya karena kan dia kan biasanya tuh paling famous itu di wilayah Amerika Serikat sama Asia. Sementara kalau FTSE itu kalau teman-teman lihat kayak rebalancing terakhir di Desember itu tuh sebenarnya kita cuma masih micro cap. Itu ada satu saham namanya MDLA. Sementara kalau MSCI itu saham-sahamnya tuh lebih variatif. Masuknya ada yang small cap, ada yang standar index. Jadi mainnya bukan cuma di mikro aja. Rebalancingnya tuh maksudnya saham-saham gede, makanya euforianya tuh gede. Jadi kalau saya melihat ya memang satu sisi kita nggak boleh hanya patokannya MSCI, tapi kan kita kan perlu ketahui juga ya teman-teman ya, saham-saham konglo ini kan rata-rata investornya adalah asing. Asing itu kadang-kadang acuannya ya adalah indeks-indeks global besar kayak gini MSCI. Jadi kalau tiba-tiba karena permasalahan cuma free float tapi secara kinerjanya bagus ya menurut saya ini adalah sentimen jangka pendek aja sih. Harusnya jangka panjang tetap balik lagi ke fundamental. Tapi saya berharap juga teman-teman pasti berharap BI dan OJK bisa membereskan dengan cepat agar bulan Mei kita nggak turun kasta lah. Kalau masalahnya kalau kita turun ke jadi pasar terbatas itu kan kita mirip kayak Vietnam sama Filipina. Menurut saya pasarnya Apa yang akan terjadi kalau misalkan kita sampai dengan frontier gitu? Ya itu bukan akan menjadi hal yang menarik lah karena kalau jadi kayak misalkan Kita akan ditinggalkan oleh asing? iya itu udah pasti karena kita turun kelas gitu loh. Jadi kita nggak punya daya tarik lagi. Jangan sampai investor yang udah sampai belasan juta ini turun nggak menarik lagi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sebenarnya bisa bikin ekonomi turun loh. Kenapa? Kan teman-teman harus tahu salah satu penunjang PDB ya atau GDP Indonesia itu kan yang kedua itu adalah investasi setelah konsumsi rumah tangga. Meskipun memang investasi pasar modal itu bukan yang secara langsung ya investasi. Cuman kalau kita logikanya gini, misalkan nih banyak investor tiba-tiba udah nggak mau investasi lagi karena pasarnya udah nggak menarik, cari cuannya susah. Yang tadinya mungkin gampang cari cuan, dia bisa dapat duit dari market kan konsumsinya juga tinggi. Kalau tiba-tiba dia nggak dapat duit dari market kan konsumsinya juga turun. Sekarang daya beli udah melemah, jangan sampai daya beli tambah melemah lagi salah satunya gitu.